Welcome to Arifu Video. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan mata kuliah teori bahasa dan otomata pertemuan keempat, yaitu dengan subbab pengenalan FSA atau Finite State Automata. Nah, lantas apa sih Finite State Automata itu? Finite State Automata adalah mesin abstrak berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana. Jadi di sini arti dari mesin abstrak ini mesin yang tidak nyata ya. Jadi bukan seperti yang mesin sepeda motor, mesin mobil dan lain sebagainya. Akan tetapi mesin abstrak yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian untuk mekanisme kerja Finite State Automata ini bisa diterapkan pada analisis leksikal. Artinya analisis leksikal ini ketika bahasa pemrograman tingkat tinggi, di situ mesin tidak mengetahui, akan tetapi dengan analisis leksikal ini cara kerja program atau cara penerjemahan dari bahasa pemrograman tingkat tinggi ke tingkat rendah bisa dilakukan di situ. Kemudian ada text editor sama protokol komunikasi jaringan. Nah, berikut ini bentuk atau simbol grab transisi pada Finite State Automata. Nah, ini ada gambar mesin otomata yang sudah kita bahas tadi, atau mesin otomata penggerak pariti ganjil, biasa juga disebut dengan grab transisi. Nah, bentuknya seperti ini mesinnya. Nah, ini kita akan menjelaskan. Di sini ada initial state ditandai dengan busur asal state atau state awal. Ini analisis initial state. Nah, ini adalah initial state-nya. Kemudian lingkaran yang di sini ada event dan out, ini dinyatakan dengan state. Kemudian ada label pada lingkaran adalah nama state-nya. Nah, ini ada 0, 1. Kemudian ada busur yang menyatakan transisi, ini ada anak panah ya. Ini adalah menyatakan transisi atau arah perpindahan state. Sedangkan label pada busur kayak ini adalah simbol inputannya. Kemudian ada yang lingkaran ganda kayak yang ada di out ini menyatakan final state. Ini harus diingat-ingat ya. Kemudian lanjutannya, nah, pernyataan FSA atau Finite State Automata secara formal dinyatakan dalam 5 simbol ini. Nah, ada M sama dengan Q, ada sigma, kemudian ada delta kecil, kemudian Q0 sama F, di mana Q sendiri sebagai himpunan state atau kedudukan, kemudian sigma sendiri yaitu himpunan simbol input atau masukan atau abjad. Kemudian ada delta kecil yaitu fungsi transisi. Kemudian ada Q0 yaitu state awal Q0, di mana Q0 ini anggota dari Q. Kemudian ada F sendiri himpunan state akhir. Nah, catatan ya, jumlah state akhir ini bisa lebih dari satu, nggak hanya satu saja. Nah, ini contoh mesin otomata pengecek pariti ganjil. Sistem akan menerima jika jumlah bit 1 adalah ganjil ya. Langsung kita hidupkan. Contohnya maka bisa dituliskan seperti ini. Q-nya terdiri dari out dan event. Q tadi adalah himpunan state atau kedudukan ya. Nah, terdiri dari out sama event. Sedangkan sigmanya yaitu himpunan simbol input masukannya, ini adalah 1 dan 0. Kemudian finite state-nya
Finite state-nya dimulai dari sini ya. Di sini di event, sedangkan final state-nya atau F atau bisa ditulis S gini ya. Ini adalah di out. Sedangkan untuk transisinya, misalnya transisi dari event 0 sama dengan event lagi, karena ke sini event 0 kembali lagi ke sini. Kemudian ada event 1 ya sama dengan out. Event kemudian ke 1 out. Sedangkan transisi dari out 0 ini ke out lagi. Ini menyesuaikan dengan anak panah. Kemudian out 1 sama dengan event. Nah, terakhir karena ini ada di event maka ditolak. Nah, ini contoh yang diterima ya. Ketika mendapatkan input 1101. Nah, kita tulis di sini 1101. Maka urutan state yang terjadi adalah pertama kita masuk ke event dulu ya. Ini adalah initial state. Event 1 berarti arahnya ke out. Nah, ke sini ya. 1 sudah. Kemudian dari out ke 1. Nah, out ke 1 berarti ke event lagi. Ini sudah. Kemudian dari event ke 0. Nah, event 0 berarti ke event lagi. Ini selesai. Kemudian event ke 1 arahnya ke sini. Nah, jadi akhirnya ada di final state atau di out ini. Maka angka 1101 ini kesimpulannya diterima oleh mesin. Seperti itu. Kemudian contoh final state automata yang tidak diterima, ini contohnya ada 101 ya. Pertama kita mendapatkan inputan 1 karena ini dimulai dari initial state, maka di 1 ini event 1 yaitu menuju ke out. Kemudian out 0 kembali ke out. Kemudian out 1 nah kembali ke event, menuju ke event. Karena tidak sampai ke final state, maka ini ditolak oleh mesin. Nah, berdasarkan pendefinisian kemampuan merubah state-nya, FSA dikelompokkan dalam 2 jenis, yaitu ada deterministik sama non-deterministik yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Saya kira cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.